Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada kajian rutin Syarah Riyadhis Shalihin yang diselenggarakan oleh Nutizen TV bekerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini beroleh rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala sikap, perilaku, perkataan dan perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang babu tahrimil hurumatil muslim wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang penghormatan kepada muslim dan penjelasan tentang hak-hak mereka dan berkasih sayang, cinta kasih kepada mereka. Tema ini kami usung dalam tema yang umum, yakni bagaimana Islam memandang tentang hak-hak kemanusiaan, khususnya hak-hak yang harus dijaga dan dipelihara terhadap sesama muslim. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Surah Al-Maidah ayat 32. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh manusia, menghilangkan nyawa manusia dengan tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, aw fasadin fil ardi, atau berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sesungguhnya dia seperti membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkan manusia
maka sesungguhnya dia seperti menghidupkan manusia semuanya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh melanggar kehormatan manusia, apalagi kehormatan kepada sesama muslim. Dilarang membunuh kepada satu jiwa saja, apalagi tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Ada dua alasan yang dibenarkan oleh syar'i untuk bisa membunuh seseorang atau membunuh jiwa manusia. Yang pertama, karena diberi hukuman mati atas pelanggaran atau dosa yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan. Di dalam hukum Islam ada yang disebut dengan hukum qisas. Membunuh harus dibunuh. Dan ini biasa berlaku di Saudi Arabia. Kalau para jemaah haji ziarah di Tanah Suci akan dapat satu tempat yang namanya Masjid Qisas. Masjid Qisas itu adalah masjid tempat membunuh orang-orang yang melakukan pelanggaran berupa pembunuhan kepada orang lain. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang itu berbuat kerusakan karena kefasikan yang luar biasa. Ini juga alasan yang dibolehkan oleh syar'i, karena perbuatan syiriknya telah melampaui batas. Bahkan perbuatan syiriknya itu menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Maka itu juga boleh dilakukan hukuman mati kepadanya. Karena dampak dari keyakinannya menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Islam ada kelompok-kelompok Khawarij yang karena keyakinan mereka tidak bisa diambil dengan cara apapun kecuali harus dimusnahkan, maka kelompok itu bisa dilakukan pembunuhan. Sudah diajak berdialog tidak bisa, diberikan pemahaman tidak bisa, bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, melakukan ancaman-ancaman terhadap komunitas lain di luar mereka, maka hukuman mati boleh dijalankan kepada mereka. Itu dua alasan yang dibenarkan oleh syar'i untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu tidak boleh. Oleh karena itu di dalam ayat ini, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka dia seakan-akan menghidupkan semua umat manusia. Artinya apa? Kalau dia membatalkan keinginannya untuk membunuh seseorang, berarti ada satu orang yang hidup. Bahkan bukan cuma seorang. Kalau dia punya niat untuk membunuh, kemudian ternyata niatnya itu tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan, bukan hanya satu orang yang hidup, tapi bahkan dua orang yang hidup sekaligus, yaitu orang yang diniati untuk dibunuh dan dia sendiri yang berniat untuk membunuh, tidak jadi dibunuh, sehingga ada dua orang yang hidup pada saat itu. Dan setiap orang pasti akan menghadapi kehidupan seperti ini, maka yakinilah bahwa kalau dia tidak membunuh orang, seakan-akan dia menghidupkan orang secara keseluruhan. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini disebutkan fasadun fil ard. Fasad fil ardi itu artinya asyirku wa qat'ut tariq.
syirik dan qat'ut tariq ini artinya melakukan pemotongan di jalan atau pembegalan atau perampokan di jalanan atau di mana saja. Yang jelas dia melakukan penganiayaan kepada orang lain. Dan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faka'annama qatalan nasa jami'a. Sesungguhnya dia seakan-akan membunuh manusia secara keseluruhan. Ini maksudnya adalah anna qatal wahidi wa qatal jami' sawa'un fi istijlabi ghadabullahi wa azabil azim. Membunuh satu orang atau membunuh secara keseluruhan orang atau membunuh banyak orang itu sama saja karena akan mendatangkan kemurkaan Allah dan azab Allah yang sangat besar. Jadi satu orang dibunuh, azab yang besar akan datang. Banyak yang dibunuh sama saja. Oleh karena itu, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita harus tetap menjaga kehormatan orang-orang muslim. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan disyarah oleh kitab ini, disebutkan man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina, barang siapa yang berjalan-jalan ke masjid-masjid kami atau ke pasar-pasar, wa ma'ahu nablun, dan dia membawa panah, falyumsik aw liyaqbid, maka hendaklah dia memegang panah itu, aw liyaqbid, atau menutup ujung-ujung panah itu dengan tangannya, bikaffihi, dengan telapak tangannya. Untuk apa? Ayusiba ahadan muslimina minha bisyai'in, supaya tidak ada orang yang terkena imbas atau terkena dari ujung-ujung panah yang dibiarkan terbuka. Sahabat-sahabat muslim, sampai begini Islam mengajarkan tentang bagaimana menghormati kehormatan orang lain. Di dalam Islam kita tidak boleh membawa senjata ke pasar atau membawa senjata yang tidak digunakan untuk kepentingan menjaga diri dan dibiarkan terbuka, akan mengancam keselamatan jiwa orang lain. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di ayat lain, di hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, wala tahasadu, jangan kalian saling dengki, wala tanajashu, jangan kalian saling menipu, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian membeli sesuatu yang sudah ditawar oleh sebahagian yang lain. Jadi kalau ada saudara kita yang menawar barang, baru terjadi penawaran, kemudian ada pihak yang lain atau kita langsung membeli barang yang ditawar oleh saudara kita, itu tidak boleh sama sekali. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, dan seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yahdhuluhu, jangan menzaliminya, jangan merendahkannya, dan jangan menghinakannya. Jadi ada 3 prinsip yang harus dilakukan untuk menjaga kehormatan seorang muslim atau menjaga kehormatan manusia. Jangan menzaliminya, jangan merendahkan dirinya, dan jangan menghina dirinya.
At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan dia menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in min syai'in, cukup bagi seseorang itu ayyahqira akhahul muslim, jadi cukup bagi seseorang itu dikatakan jahat. Bihasbi mri'in min syarrin, jadi cukup seseorang itu dikatakan jahat perilakunya, ayyahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan derajat saudaranya. Kullul muslimi alal muslim haramun, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apanya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Dalam urusan kejahatan kita sangat dilarang untuk merendahkan, untuk menghancurkan kehormatan manusia, karena ini melanggar hak-hak asasi manusia. Apalagi dalam Islam ini sangat ditekankan untuk dijauhi, karena meruntuhkan derajat kemanusiaan seseorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dalam urusan yang jahat, dalam urusan kebaikan pun Islam juga mengatur. Orang yang meninggal dunia saja itu tetap dihormati dengan sebaik-baiknya, apalagi yang masih hidup. Coba lihat orang yang meninggal dunia tidak langsung dibuang begitu saja. Jenazahnya diperlakukan dengan baik. Mulai dimandikan, dikafankan, disolatkan, bahkan dikuburkan. Tidak dibuang seperti begitu saja. Karena itu penghormatan kepada manusia meskipun dia sudah meninggal dunia, apalagi yang masih hidup. Tentunya harus diberikan penghormatan yang lebih tinggi lagi. Begitulah Islam mengatur. Bersedekah pun demikian. Bersedekah itu adalah sebuah kebaikan, atau memberi bantuan adalah sebuah kebaikan kepada siapa saja, kepada seorang muslim atau bukan, kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, dengan tetap menjaga kehormatan orang yang diberi bantuan. Karena ada orang yang diberikan bantuan, dia malu untuk mendapatkan bantuan itu secara terang-terangan. Bukan dia tidak perlu dengan bantuan, akan tetapi dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin harga dirinya akan turun ketika dia diberikan bantuan. Apalagi di foto, di posting. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz Sya'roni Mardani itu pernah ceramah, kita dapatkan juga di media-media, bahwa mengutip berita tentang Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, Syekh Dr. Ahmad Thayyib. Beliau menghimbau kepada lembaga-lembaga zakat yang memberi bantuan untuk tidak memposting, tidak mengambil gambar, tidak melakukan publikasi-publikasi terhadap orang yang diberi bantuan. Untuk apa? Alasan beliau adalah hifazan ala hurmatil insan, menjaga kehormatan manusia. Jadi beliau melarang, karena ketika kita memberi bantuan, kemudian orang yang kita beri bantuan itu kita istilahnya eksploitasi untuk agar dengan segala macam keinginan, dengan segala macam niat dan lain sebagainya, maka ini akan memberikan sesuatu beban psikologi terhadap orang yang diberikan bantuan. Nah, oleh karena itu Syekh Al-Azhar ini menyatakan untuk menghimbau tidak posting, tidak mengambil gambar, tidak memfoto dan sebagainya kepada orang yang diberikan bantuan, untuk menjaga harga diri dia. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
bahkan memberi nasihat kebaikan sekalipun, memberi nasihat kebaikan, itu diharapkan untuk tidak merusak kehormatan orang yang dinasihati. Benar yang kita lakukan adalah nasihat kebaikan, akan tetapi terkadang nasihat yang kita berikan itu meruntuhkan kewibawaan, meruntuhkan harga diri orang yang kita nasihati. Apalagi kita memberi nasihat kepada orang per orang, itu di hadapan orang banyak, yang membuat harga dirinya runtuh. Ini begitulah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga kehormatan manusia, terlepas dia beragama Islam atau tidak, apalagi beragama Islam. Oleh karena itu, menjaga kehormatan seseorang, menjaga kehormatan komunitas, menjaga kehormatan sebuah lembaga, bahkan menjaga kehormatan keyakinan orang lain pun itu tetap harus dijaga. Kita mungkin sekarang ini diviralkan oleh peristiwa tentang penghinaan terhadap keyakinan yang terjadi di Gunung Semeru. Nah, ketika salah seorang menendang sesajen, itu adalah keyakinan orang lain. Kemudian kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang membuat keyakinan orang lain itu tersentuh dan mereka merasa marah atau sakit hati melihat tindakan itu. Diposting lagi. Andaikan itu dilakukan dengan sendiri, tidak ada yang tahu, kan tidak akan menyakiti hati orang lain. Meskipun itu juga tidak boleh. Apalagi diambil gambarnya, kemudian diposting dan disaksikan oleh orang lain. Sama dengan misalnya ada keyakinan kita juga, keyakinan kita dihina dan lain sebagainya. Kita juga merasa bahwa kita terhina dan kita akan marah karena keyakinan kita tersakiti, kehormatan kita diganggu. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya di dalam salat pun Rasulullah SAW senantiasa memberikan bagaimana menghormati orang-orang yang di dalam salat itu. Kata Rasulullah, "Idza shalla ahadukum linnas," jika kalian mengimami, menjadi imam dalam sholat, fal yukhaffif, maka hendaklah dipermudah dalam mengimami itu. Bacaannya jangan panjang-panjang. Mengapa? Dan jangan lama-lama, dan jangan panjang-panjang. Mengapa? Fa inna fihi mudha'ifa, karena sesungguhnya di dalam jemaah itu ada orang-orang yang lemah, wasaqima wal kabira, ada orang-orang yang sakit dan ada orang-orang yang sudah tua. Wa idza shalla ahadukum nafsuhu, apabila kalian salat sendiri, falyutawwil ma syaa, maka panjangkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itu kalau sendiri. Oleh karena itu juga dalam sholat kalau berjamaah, imamnya di tengah jamaah yang banyak, tidak usah kita berdemonstrasi dengan ayat yang panjang-panjang. Mungkin karena kita hafal satu ain, kita bawa satu ain, gak usah satu ain lah. Kecuali di masjid yang memang masjid yang internal, yang sudah biasa. Tapi kalau masjid umum yang di situ datang jamaah kadang-kadang bergantian, nah seperti itu juga. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan wadzal hajah, atau di dalam jamaah itu ada orang yang punya hajat, yang punya kepentingan yang harus mereka cepat-cepat selesaikan. Saya kadang-kadang berpikir melihat di bandara, biasanya kan ada jemaah sebelum keberangkatan pesawat masih menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat jamaah. Biasa diimami oleh seseorang. Sholat maghrib misalnya, atau sholat subuh misalnya ya. Kalau pesawatnya berangkat pagi, maka sholat subuh itu kan dia pakai ayat yang panjang. Wah, padahal ini orang berpikir bahwa jangan-jangan masih banyak harus dia diselesaikan. Di satu sisi dia harus menunaikan sholat, di sisi yang lain masih banyak yang harus dia tunaikan, dia selesaikan sebelum keberangkatan pesawat. Imam juga panjang-panjang ayatnya, lama lagi. Padahal fal yukhaffif, hendaklah dipermudah, jangan diperlama-lama. Itu namanya imam yang tidak peka terhadap lingkungan. Dia berpikir bahwa dia sholat di rumahnya
dia bersolat di tengah keluarganya atau bersolat di masjid yang biasa lama, sehingga dia tidak bisa membedakan di mana tempat yang umum, tempat publik yang begitu banyak orang yang punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingannya. Sahabat-sahabat muslim, memang seperti ini, keyakinan kepada Allah itu tetap kita utamakan, akan tetapi rasa sosial ini juga Rasulullah senantiasa tekankan, dan Rasulullah mempraktekkan itu. Mudah-mudahan dengan kajian kita malam hari ini kita akan lebih memahami bagaimana penghormatan terhadap hak-hak orang lain, hak-hak sama manusia, khususnya kepada hak-hak orang muslim secara khusus. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari para netizen TV. Ya, baik. Ada Ustaz. Baik. Dari Nadia, mahasiswa IN Manado. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Islam adalah agama damai, penuh penghormatan kepada manusia. Akan tetapi, kenapa Islam dalam sejarahnya pernah terlibat peperangan? Baik. Nadia, IN Manado ya. Baik. Di dalam Islam itu peperangan itu diizinkan ketika dalam keadaan dizalimi. Jadi perang terjadi dalam Islam itu, yang baik di zaman Rasulullah maupun di kalangan para sahabat, itu dalam rangka mempertahankan kehormatan agama, atau bahkan dalam sejarah disebutkan ada satu daerah-daerah tertentu yang memohon bantuan kepada kaum muslimin karena mereka di tempat itu ditindas oleh sekelompok atau penguasa-penguasa setempat yang zalim. Maka Islam datang melakukan memerangi. Itu pun tidak langsung diperangi, akan tapi diberi surat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perdamaian dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam Islam itu perang bukanlah sesuatu yang diajarkan, tapi yang harus dihindari kecuali dalam keadaan darurat. Mungkin itu yang bisa dipelajari lagi sejarah-sejarah Islam, bagaimana latar belakang terjadinya perang-perang dalam Islam. Baik. Kedua Ustadz, dari Sutoyo, anak HMI Probolinggo dari Jawa Ustadz. Baik. Ustadz, kalau kaidah kisah bunuh dibalas membunuh, kenapa baginda Rasul dalam sejarahnya tidak pernah membunuh? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang sangat mulia, sangat mementingkan nilai rasa dalam kehidupannya. Akan tetapi di dalam riwayat disebutkan ketika seorang wanita pezina datang kepadanya, dilakukan hukum rajam. Ya. Rajam itu artinya harus dibunuh karena pezina ini adalah pezina yang sudah memiliki suami, sudah memiliki suami atau sudah berkeluarga. Akan tetapi Rasulullah masih mempertimbangkan rasa kemanusiaannya. Wanita itu ditangguhkan masa hukumannya sampai melahirkan. Itu pun setelah datang lagi, Rasulullah masih menangguhkan lagi sampai sang ibu ini mengasuh anaknya. Bahkan itu pun sampai membesarkan anaknya. Kemudian dilakukan hukum rajam. Ini insya Allah memang dalam riwayat itu dalam sejarah tidak banyak peristiwa kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang menyebabkan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak melakukan kisah. Karena mungkin pelanggaran juga pada saat itu yang memang untuk melakukan hukuman mati sangat kurang. Ya. Terakhir Ustadz, ya. Dari Alfred Rocky, umat Nasrani dari Modending, Minahasa Selatan. Ya. Ustadz, bagaimana ketika saya kena hukum qisas dan dibunuh, akan tetapi dalam pembuktian yang kedua saya tidak bersalah, tetapi saya sudah meninggal dan dibunuh. Bagaimana Ustadz hukumnya itu? Baik. Keputusan ketika dilakukan pembunuhan atas perkara yang telah ditetapkan oleh qadhi, oleh hakim dalam hukum Islam, kemudian terjadi hukuman, maka
yang bersangkutan telah dibunuh. Akan tetapi pada saat pembuktian yang kedua, maka ternyata keputusan yang pertama itu adalah terjadi kekeliruan. Maka pemerintah sebagai pengambil kebijakan terhadap hukuman itu harus bertanggung jawab terhadap ahli waris. Jadi sampai seperti demikian. Akan tetapi bukan berarti hukuman itu salah yang pertama, tidak. Karena itu adalah konsekuensi sebuah hukum. Konsekuensi sebuah hukum. Akan tetapi karena terjadi pembuktian di kemudian hari, maka sebagai konsekuensinya adalah harus pemerintah atau hakim yang mengambil keputusan itu harus bertanggung jawab terhadap ahli waris yang ditinggalkan. Saya pikir itu yang bisa dilakukan karena tidak mungkin menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Baik. Jadi sekedar ini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan sebenarnya bukan hanya Islam, tetapi semua agama pasti menghormati hak-hak manusia. Akan tetapi kedangkalan kita, ketidakpahaman kita terhadap ajaran agama menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan pemahaman agama yang sempit menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan nilai-nilai kemanusiaan yang diinginkan oleh Islam yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua beroleh hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muslih, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di atas permukaan bumi ini. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul musta'an, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.